Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya M. Hamim dari kelompok 8 akan menjelaskan Maqasid al-Syariah sebagai pendekatan dalam problematika kontemporer, hukum ekonomi dan bisnis Islam. Yang pertama, definisi Maqasid al-Syariah. Secara bahasa, Maqasid al-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk plural dari kata maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata syariah berasal dari kata al-syariah dan sinonim dengan kata al-syirah. Secara leksikal, keduanya berarti jalan menuju mata air. Ungkapan jalan menuju mata air ini mengandung konotasi keselamatan. Yang kedua, klasifikasi maqasid al-syariah. Maqasid al-Syariah yang secara substansial mengandung kemaslahatan menurut Al-Shatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, maqasid al-syari atau tujuan Tuhan, dan inilah yang menjadi objek pembahasan ini. Kedua, maqasid al-mukallaf atau tujuan mukallaf. Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, maqasid al-syariah mengandung tiga aspek pokok, yaitu tujuan awal dari syari menetapkan syariah, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kedua, penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. Yang ketiga, penetapan syariah sebagai hukum yang taklif yang harus dilaksanakan. Ketiga, cara-cara mengetahui maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah dapat diketahui dengan tiga cara. Yang pertama, dapat diketahui dari perintah dan larangan Tuhan yang bersifat jelas. Yang kedua, melalui illat, larangan dan perintah. Yang ketiga, tujuan pokok dan tujuan sekunder, di mana tujuan pokok dapat diketahui dengan cara menggeneralisasikan tujuan sekunder. Yang keempat, maqasid al-syariah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam. Penemuan-penemuan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menggeser cara pandang dan membentuk pola pikir yang membawa konsekuensi logis munculnya norma baru dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak semestinya kemajuan iptek dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif dengan nas. Akan tetapi harus dicari pemecahan secara ijtihadi dalam banyak hal pada aktivitas ekonomi. Islam memberikan skala normatifnya secara global. Untuk menyebut salah satu contohnya, dapat dikemukakan persoalan aktivitas jual beli dan jaminan hutang piutang. Dalam Al-Quran hanya disebutkan jual beli yang halal dengan tidak terperinci umpamaannya mana yang boleh ikhtiar dan yang tidak boleh, dan tidak disebutkan pula cara-cara penjaminan hutang piutang dan hukumnya secara terperinci. Sekian dari saya, terima kasih.